Walking downtown and I'm okay. He's got it all figured out. It's what they all say, yeah. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living. Everyone's looking at me thinking that I'm living, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang. Dengan saya sendiri, Kusnia Sipa Paujiah, dan satu teman saya yaitu Naufal Dafaul Haq. Kami di sini akan membahas tentang materi kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dimengerti. Suatu kalimat efektif dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki syarat sebagai berikut. 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembacanya. Dan yang keempat itu sistematis dan tidak bertele-tele. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yaitu A. Kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Ciri-cirinya yaitu 1. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata depan di dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Contohnya, bagi semua siswa kelas 7 harus mengikuti studi tur. Tulisan turnya ini TUR, itu tidak efektif. Seharusnya bagi semua siswa kelas 7 harus mengikuti studi tur. Penulisannya TOUR, itu lebih efektif. Nah, yang kedua itu tidak memiliki subjek yang ganda. Contohnya, 1. Pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Itu tidak efektif. Seharusnya dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh warga desa. Nah, itu lebih efektif. Nah, yang ketiga itu beberapa kata penghubung intra kalimat. Beberapa kata penghubung sehingga, dan, atau, lalu itu tidak digunakan pada kalimat tunggal. Nah, misalnya, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak mengikuti acara pertama. Itu seharusnya kami datang agak terlambat. Oleh karena itu, kami tidak mengikuti acara yang pertama. Nah, sekarang yang B, keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Maksudnya adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya juga verba. Jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya juga berbentuk nomina. Contohnya misal, langkah-langkah dalam membentuk kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Nah, sekarang yang C, kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat. Hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menghindari unsur yang sama dalam majemuk. Contohnya, saya tidak suka apel dan saya tidak suka pepaya. Itu tidak efektif. Seharusnya saya tidak suka pisang dan anggur. Itu lebih efektif. Yang kedua, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Itu tidak efektif. Seharusnya saya hanya memiliki 3 buku. Itu lebih efektif. Yang 3, menghindari penjamakan pada kata jamak. Contohnya, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Itu tidak efektif. Seharusnya para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Itu lebih efektif. Selanjutnya adalah kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan
adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna garis. Contohnya yaitu guru baru pergi ke ruang guru. Kalimat ini adalah kalimat tidak efektif karena mengandung makna rancu. Maka kita ubah menjadi guru yang baru pergi ke ruang guru. Nah, dalam kalimat ini lebih efektif karena tidak mengandung makna rancu. Selanjutnya yaitu pada bagian E, ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contoh kalimatnya yaitu, harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Dalam tanda kurung ketegasan. Yang kedua, membuat urutan yang bertahap. Contoh kalimatnya yaitu, bukan 1000, sejuta, 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Ini merupakan contoh kalimat yang salah dan seharusnya kita benarkan menjadi sebuah kalimat seperti ini. Bukan 100, 1000, sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Ini adalah contoh kalimat yang benar karena telah dibuatkan urutan yang bertahap. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya yaitu, dongeng itu sangat menarik. Dongeng itu mengharukan. Lalu kita berlanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 4, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh kalimatnya yaitu, anak itu bodoh tetapi pintar. Yang selanjutnya yaitu nomor 5, menggunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, ataupun, ataukah. Nah, contoh kalimatnya yaitu, dapatkah ia menjawab pertanyaanku? Kamulah yang harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas ini. Lalu kita ke bagian berikutnya, yaitu bagian F, kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Berikut ini ciri-ciri kalimat yang padu ialah 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. Oleh karena itu, hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Contohnya, Farhan menceritakan tentang pengalaman bertandingnya. Ini adalah kalimat yang tidak efektif, maka kita ubah menjadi kalimat efektif, yaitu Farhan menceritakan pengalaman bertandingnya. Ini lebih efektif dan lebih ringkas serta tidak bertele-tele. Ciri-ciri yang kedua yaitu kalimat yang padu menggunakan pola aspek ditambah agen ditambah verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Contoh kalimatnya yaitu, surat itu saya sudah baca. Dalam kalimat tersebut tidak menunjukkan kepaduan karena aspek terletak di antara agen dan verba. Seharusnya kalimat itu seperti, surat itu sudah saya baca. Selanjutnya nomor 3, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transiti, dan penderita. Contohnya, mahasiswa harus menyadari akan pentingnya perpustakaan. Kata akan pada kalimat tidak diperlukan karena kata kerja transitif menyadari harus diikuti secara langsung oleh objek penderita. Pentingnya perpustakaan. Perbaikan kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Mahasiswa harus menyadari pentingnya perpustakaan. Berikutnya yaitu bagian G, kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai kaidah EBI. Contoh kalimatnya yaitu, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini adalah kalimat tidak efektif, maka kita ubah menjadi, Bapak Dekan kami persilahkan. Ini kalimatnya sudah lebih efektif. Oke teman-teman, begitu saja presentasi dari saya dan Kusnia Siva.
Saya di sini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.